Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu 25 sesudah Pentakosta. Mari kita bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ketika Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama bersekutu, beribadah di hari Minggu, hari yang kudus. Bapa di dalam surga, biarlah ibadah ini boleh jadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ketika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Bapa, Engkau boleh sertai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 1-11 yang menyatakan, Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu
seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Berbicara tentang sebuah tulisan atau sebuah surat, ada beberapa penulis terkenal dunia yang karya tulisannya dapat mengubah dunia atau mengubah hidup banyak orang. Salah satu penulis bahkan pembicara di abad 21 atau abad ini yang kita kenal dan terkenal mempengaruhi kehidupan banyak orang di dunia. John C. Maxwell. Mari kita lihat videonya berikut ini. And the only guarantee that you and I are going to have a better tomorrow is the fact that you and I are growing today. If you and I are not growing today, what would make us think that tomorrow has greater possibilities? You don't go into possibilities, you grow into possibilities. You don't go into opportunities, you grow into opportunities. It becomes the natural thing to a person that keeps learning and growing, expanding and stretching. John C. Maxwell adalah seorang pendeta, pembicara, dan penulis Amerika yang menulis banyak buku-buku Kristen, tetapi beliau juga menulis buku-buku dengan tema kepemimpinan. Beberapa buku yang ia tulis itu terjual jutaan kopi, bahkan beberapa masuk daftar New York Best Time Seller. Contohnya seperti salah satunya adalah mengembangkan pemimpin dalam diri Anda. Setiap tahun Maxwell berbicara kepada 500 bagian perusahaan, pemimpin pemerintahan internasional, dan organisasi yang beragam. Sehingga keberadaannya di dunia sangat memiliki arti bagi banyak orang. Sampai sekarang di usianya yang ke-73 tahun, beliau masih tetap aktif berbicara di berbagai tempat. Jika John C. Maxwell banyak mengubah kehidupan banyak orang dan menjadi penulis dan pembicara, apakah sebuah syair lagu dapat memiliki arti dan mengubah kehidupan banyak orang? Apakah sebuah syair lagu dapat juga mempengaruhi dunia? Mari coba kita dengarkan syair dari lagu berikut ini.
All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. Fanny J. Crosby. Apa yang Bapak Ibu jemaat rasakan ketika menyanyikan syair dari sebuah lagu tersebut? Adakah Bapak Ibu jemaat merasakan ketenangan karena mengetahui Tuhan berjalan bersama dengan kita? Adakah Bapak Ibu jemaat merasakan janji iman, damai sorgawi asalkan iman kita tetap teguh? Adakah Bapak Ibu jemaat merasakan keyakinan yang mendalam bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka, baik duka, Tuhan memakainya untuk kebaikan kita? Jika Bapak Ibu mengamati dan menaikkan sungguh-sungguh pujian seperti dalam video tadi, saya rasa pasti jawabannya adalah iya. Ya, bahwa kita merasakan ketenangan karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ya, bahwa kita merasakan damai sorgawi jika iman kita tetap teguh. Dan ya, bahwa kita percaya segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Fanny J. Crosby adalah penulis syair tersebut. Dan faktanya bahwa wanita yang akrab dipanggil Fanny tersebut telah menulis setidaknya 9.000 sajak, himne, dan puisi sepanjang hampir 95 tahun masa hidupnya. Karya-karya Fanny telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan masih dinyanyikan jutaan umat Kristiani di seluruh dunia hingga saat ini. Jika Bapak Ibu mendengar lagu-lagu kidung jemaat, ada beberapa yang terkenal dari syair yang ditulis oleh Fanny J. Crosby. Di antaranya ada Ku Berbahagia Yakin Teguh, Di Jalanku Ku Diiring seperti dalam video tadi, Mampirlah Dengar Doaku, dan masih banyak lagi. Begitu talentednya seorang Fanny J. Crosby, sehingga ia bahkan tidak perlu merenung atau bahkan menyepi di satu tempat hanya untuk memperoleh inspirasi menulis syair. Dan sebuah fakta menarik lainnya yang tidak boleh kita lewatkan dari seorang Fanny adalah ia kehilangan penglihatannya secara permanen sejak berusia 6 minggu dan uniknya dia tidak pernah menyesali hal itu. Banyak orang dengan kekurangan fisik merasa putus asa, patah semangat, dan kehilangan semangat hidup. Tidak sedikit kemudian banyak orang-orang yang menyalahkan Tuhan atas nasib yang mereka alami. Tetapi dalam segala kekurangannya, Fanny J. Crosby justru menemukan makna hidup. Ia senantiasa melihat keberadaannya sebagai berkat yang perlu disyukuri. Cerita yang paling menyentuh dengan saya adalah ketika putri satu-satunya dari Fanny J. Crosby meninggal. Tidak lama setelah dilahirkan, Fanny masih mampu menulis sebuah sajak yang kelak dikenal sebagai lagu rohani dengan judul Selamat di Tangan Yesus. Syair lagunya berisi kelegaan karena jiwa anaknya kini telah berada di surga bersama Sang Pencipta. Luar biasa ya Bapak Ibu, dalam keadaan duka, Fanny masih bisa
memuji Tuhan dan menjadi merubah kehidupan banyak orang. Jika kita cermati dari dua latar belakang itu, ada dua fakta yang berbeda. John C. Maxwell dengan terpelajar dan berpendidikan tinggi, dan Fanny J. Crosby dengan latar belakang yang biasa-biasa saja, bahkan datang dari kaum disabilitas. Tetapi keduanya mempunyai persamaan, yaitu mereka dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang di dunia. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, jemaat dan saya, apakah bisa berperan dalam kehidupan ini untuk menjadi bermakna bagi banyak orang dan bahkan mengubah dunia? Apakah kita bisa seperti John C. Maxwell, penulis dan pembicara? Ataukah seperti Fanny J. Crosby, pengarang lagu? Tidak mudah Bapak Ibu untuk menduplikasi John C. Maxwell ataupun Fanny Crosby. Mari kita renungkan sejenak. Apa jawaban dari pertanyaan tadi? Bisa atau tidak bisa? Bapak Ibu, kalau kita lihat bersama dari konteks bacaan Alkitab hari ini, yaitu Korintus 3 ayat 1-11, bahwa Rasul Paulus juga merupakan seorang pelayan Tuhan yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan umat Kristen. Bacaan pasal 3 ini mengisahkan tentang pelayanan yang dilakukan Paulus bagi jemaat di Korintus. Rasul Paulus adalah orang yang merintis pendirian jemaat di Korintus, sehingga ia benar-benar tahu dan paham karakter jemaat tersebut. Bahkan Rasul Paulus pun memahami latar belakang kota dan penduduk di Korintus yang juga sangat mempengaruhi pertumbuhan jemaat di kota Korintus. Sebagai gambaran informasi saja, mungkin Bapak dan Ibu tahu bahwa kota Korintus adalah sebuah kota pelabuhan dan dikenal sebagai pusat provinsi Romawi yang menjadi pusat perdagangan yang sangat berkembang. Sehingga kota ini terkenal dengan kemajuannya yang pesat dalam kebudayaan, pendidikan, dan juga karena banyak agama Helenis yang terdapat di sana. Dengan keadaan kota yang seperti itu, sudah pasti jemaat di Korintus akan gampang sekali terpengaruh oleh gaya hidup penduduk kota tersebut. Itulah mengapa Rasul Paulus sangat konsisten dan bekerja keras sekali untuk mengingatkan jemaat di Korintus akan pentingnya hidup berpayung firman Allah. Seringkali Paulus berbicara dengan orang-orang di kota Korintus akan pekerjaan yang sedang dia lakukan, bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan, dan perkembangan progres pelayanannya. Walaupun orang-orang Korintus berbalik melawan dan menolak Paulus dengan gugatan-gugatan bahwa Paulus adalah seorang rasul palsu. Ini disebabkan karena pekerjaan pelayanan yang sudah dilakukan Paulus di kota Korintus dirusak oleh rasul-rasul palsu yang mengaku lebih kompeten dari Paulus karena mereka memiliki setumpuk surat rekomendasi yang menyatakan bahwa mereka sudah mengerjakan pelayanan di sana, mengerjakan pelayanan di sini, dan itulah yang membuat jemaat Korintus terpengaruh, bimbang, dan merasa galau. Sehingga memulai bagian pasal 3 ini, Paulus mengatakan di ayatnya yang pertama, adakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa ia tidak seperti guru atau rasul-rasul lain yang datang ke kota Korintus dengan membawa setumpuk surat rekomendasi untuk mendapatkan pujian dari pelayanan yang mereka lakukan.
Paulus merasa tidak memerlukan surat-surat itu. Ia tidak memerlukan surat pujian atau surat rekomendasi yang dibutuhkan sama seperti seorang pencari kerja untuk menunjukkan bahwa dia adalah rasul yang benar. Mengapa? Sebab jemaat di kota Korintus adalah bukti nyata bahwa Paulus adalah rasul. Sebab Paulus yang mengajak mereka untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka pun menjadi percaya. Walaupun Paulus meyakini bahwa usaha yang dia lakukannya itu bukan hasil usahanya, tetapi pekerjaan Tuhan melaluinya, Roh yang Kudus yang menuntun mereka. Sehingga di ayatnya yang kedua dan ketiga, Paulus berkata bahwa kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Artinya apa? Yang menjadi terpenting adalah perilaku kehidupan, pemahaman, dan pengenalan akan Tuhan itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebuah surat artinya sesuatu yang ditulis untuk bisa dibaca. Jadi, kalau surat Kristus artinya adalah sesuatu yang ditulis untuk dibaca, di mana yang ditulis itu adalah berkaitan dengan sifat Kristus, atau dengan kata lain yang sifat atau perilakunya yang mencerminkan firman Tuhan. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, dan dituliskannya pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia, bukan pada loh batu. Kalau pada loh batu bisa musnah, tetapi kalau pada loh daging berarti tertancap dan mendarah daging dalam pribadi manusia. Ini adalah sebuah persoalan yang sangat serius dan tidak main-main. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita semua, saudara dan saya, adalah surat Kristus, di mana orang lain akan membaca sifat Kristus di dalam kita, sehingga kehidupan mereka bisa diubahkan dengan membaca surat Kristus yang tidak lain dan tidak bukan adalah perilaku kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat, terjawab ya pertanyaan kita di awal tadi. Pertanyaan saya di awal renungan tadi bahwa apakah kita bisa berperan dalam kehidupan ini untuk menjadi bermakna bagi banyak orang dan bahkan mengubah dunia. Saya rasa Bapak dan Ibu jemaat sudah bisa menjawabnya dengan pasti setelah membaca 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 tadi. Sehingga kita bisa mengatakan dengan pasti, ya, saya bisa berperan dalam kehidupan ini untuk menjadi bermakna bagi banyak orang dan mengubah dunia. Mengapa? Karena kita semua, saudara dan saya, adalah surat Kristus yang terbuka. Anda tidak perlu menjadi John C. Maxwell untuk menjadi bermakna bagi kehidupan banyak orang, ataupun menjadi seorang Fanny J. Crosby yang sangat talented untuk menulis sebuah syair lagu. Sesimpel kita menjadi diri kita sendiri karena kita sudah dicap di 2 Korintus 3 ayat 3. Bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami dan ditulis bukan dengan tinta dan ditulis di dalam loh-loh daging. Bapak Ibu jemaat, yang perlu diingat adalah kekonsistenan kita ketika kita menjadi sebuah surat hidup atau surat Kristus yang terbuka.
Sebab akan sangat mudah menjadi surat Kristus yang terbuka dikala kondisi kita sedang oke-oke saja, sedang aman-aman saja, sedang tidak menghadapi masalah yang serius. Berkat melimpah dalam kehidupan, sukacita kita miliki bersama keluarga, maka pasti perilaku kehidupan kita pun akan mencerminkan kehidupan rohani yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki bagi kita. Tetapi yang menjadi tantangan adalah kekonsistenan kita menjadi surat Kristus yang terbuka ketika kondisi kita sedang terpuruk, mengalami masalah dan pergumulan hidup, sehingga tidak ada lagi sukacita yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Jika kita masih memiliki keteguhan iman untuk berani mengarungi badai kehidupan, maka disitulah kemurnian iman kita akan diuji. Dan ketika kita berhasil menang melawan pertandingan-pertandingan kehidupan, maka Allah akan mengangkat kita, dan dalam kemenangan iman, berkat Tuhan akan tercurah. Kehidupan kita akan dipulihkan, dan surat Kristus yang terbuka akan lebih mempunyai nilai karena perlawanan iman yang kita lakukan, sehingga orang lain dapat melihat dan membaca surat Kristus di dalam kita, dan mereka pun menerapkan hal yang sama dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan kita pun menjadi bermakna bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengakhiri renungan hari ini, saya ingin memperlihatkan tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil menang melawan pertandingan kehidupan karena ada Tuhan yang membela. Sehingga ketika mereka berhasil melaluinya dan menang, maka Tuhan memulihkan kehidupannya dengan berkat melimpah. Mereka pun adalah surat hidup yang terbuka. Yusuf, kehidupannya menjadi terlunta-lunta ketika kakaknya membuangnya ke sumur. Kemudian dijual ke Mesir menjadi seorang budak. Diangkat menjadi orang kepercayaan, tetapi kemudian difitnah dan dipenjarakan. Pada akhirnya, ia diangkat menjadi wakil Firaun di Mesir dan menjadi berkat. Bahkan ia menyediakan makanan bagi bangsa Israel ketika kelaparan melanda negeri. Daniel penasehat raja dijebak. Akhirnya dimasukkan ke gua singa karena tidak mau menyembah patung Raja Babilonia. Namun justru singa tidak memakan Daniel dan mulutnya terkatup. Dan Daniel justru diangkat Tuhan tinggi. Daud dikejar oleh Saul dan berkali-kali Tuhan tolong. Bahkan Tuhan angkat Daud menjadi raja. Ruth adalah seorang wanita Moab yang tidak berarti, tidak mampu, miskin, suaminya meninggal, namun ia setia pada Tuhan di saat susahnya, dan Tuhan angkat keluarganya, menjadikannya keluarga terhormat, menjadi nenek dari Daud, dan silsilahnya ada Yesus. Jemaat Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Jangan takut mengarungi pertandingan dalam kehidupan kita, sebab ada Tuhan yang membela kita. Sehingga ketika kita dimenangkan, disitulah kamu akan menjadi surat hidup yang berarti, yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang difirmankannya akan terjadi ketika kita percaya. Jadilah surat hidup ketika semua masih optimal dalam diri kita. Jadilah surat hidup dengan seluruh potensi yang ada pada dirimu. Dan jadilah surat hidup yang benar, agar Tuhan
dipermuliakan. Amin. Mari jemaat berdiri dan bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli, baiklah dengan hati dan mulut setiap orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita berdoa yang nantinya akan diakhiri dengan doksologi. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Murah, Allah yang menguasai hidup dan kehidupan kami, Allah yang senantiasa berada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih sayang Tuhan hingga kami boleh ada di hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa itu tandanya Engkau senantiasa berada di samping kami. Bapa di dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat ini, Bapa kami mau membawa semua rasa syukur, pergumulan, dan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Engkau berkati terlebih khusus gereja kami, Gereja GPIB Anugerah. Tuhan Engkau berkati KMJ kami, Ibu Pendeta Caroline Hale Montolalu, bersama dengan Bapak Pendeta Leonard Hale. Bahkan Engkau pun memberkati keluarga besar mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh memimpin kami, Jemaat Anugerah, agar boleh bertumbuh dalam iman, sehingga kami mampu untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, sebagaimana yang kami baca dan kami renungkan hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau berkati jajaran presbiter, keenam pelkat, komisi. Tuhan, Engkau berikan kami keteguhan hati agar kami mampu menyelesaikan
tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan, agar kami mampu diberikan ketegaran iman, sehingga kami boleh setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak cara iblis menggunakan orang-orang terdekat kami untuk menghancurkan pelayanan yang dibangun. Tetapi Tuhan, jadikan kami seperti Rasul Paulus yang tidak pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan pelayanan. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap setia, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan pelayanan kami, boleh mendatangkan sukacita, berkat, dan damai sejahtera bagi jemaat Tuhan. Bapa, Engkau berkati semua unsur yang terlibat di dalam GPIB Anugerah. Panitia pembangunan, operasional gereja, pegawai kantor. Bahkan Tuhan, secara khusus kami mau mendoakan pembangunan gereja. Bapa, Engkau tahu kelemahan dan kekurangan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, Engkau tolong kami, agar kami diberikan kekuatan untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Bukan karena kehebatan kami ya Tuhan, bukan karena pengetahuan yang kami miliki. Tetapi Tuhan, ajarkan kami untuk membangun rumah Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga kami boleh menyelesaikannya bersama-sama, agar jemaat Tuhan boleh bersukacita ketika mereka datang beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus. Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan oleh tim pencari dana, oleh panitia pembangunan, bahkan Engkau menggerakkan hati jemaat-jemaat, baik jemaat anugerah maupun jemaat yang di luar GPIB Anugerah, agar mereka boleh melihat bahwa rumah Tuhan adalah prioritas yang berdiri untuk jemaat Tuhan. Bapa, Engkau lengkapi semua kebutuhan dan kekurangan dari segi finansial, dari segi sumber daya. Apapun itu, kami percaya ketika Tuhan campur tangan, maka segala persoalan boleh selesai. Tetapi sebelum itu ya Tuhan, Engkau mau angkat semua keangkuhan dan kesombongan hati kami, agar kami boleh menyelesaikannya dengan hikmat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, terutama dengan situasi yang seperti saat ini. Kami tahu Tuhan, ekonomi porak-poranda oleh karena virus corona, virus yang kecil tetapi mematikan dan meluluh lantakkan seluruh perekonomian Indonesia bahkan secara global. Ada banyak jemaat anugerah yang terimpak dengan perekonomian yang terpuruk. Tuhan, Engkau mau tolong keluarga-keluarga jemaat kami, agar mereka mampu menegakkan kepala, berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Apapun itu, Tuhan pasti akan menyertai dan menolong mereka. Engkau berkati jajaran pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, wakil, jajaran menteri, bahkan seluruh staf-staf kenegaraan yang turut ambil bagian untuk menanggulangi pandemi ini. Tolong mereka Tuhan, mungkin mereka lelah, mungkin mereka pun sudah bosan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan masih memakai mereka untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, terutama dipulihkannya ekonomi. Tuhan berkati pekerjaan masing-masing yang Engkau berikan bagi keluarga-keluarga kami. Kami tahu bahwa pekerjaan adalah anugerah dari Tuhan,
sehingga biarkan kami melakukannya dan menyelesaikannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Bapa di dalam surga, Engkau juga berkati jemaat-jemaat kami yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, Engkau berkati Bapak Edi Kemur, Ibu Sukandar, Ibu Edi Subari, Ibu Nadeak Solum. Engkau tolong mereka satu persatu. Engkau tilik mereka ketika mereka berseru kepadamu. Engkau juga memberkati Bapak Ferdiko Tambunan. Tuhan, Engkau tahu bahwa di dalam kelemahan tubuhnya, Bapak Engkau campur tangan agar memberkati dari semua proses yang harus Bapak Ferdiko jalani. Engkau berkati Bapak dan Ibu Dosayang, berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang ya Tuhan, agar mereka boleh menikmati berkat di masa yang akan datang. Engkau berkati Bapak dan Ibu Weno. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam hari tuanya, kami percaya bahwa Tuhan memelihara Bapak dan Ibu Weno, sehingga mereka pun boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Engkau juga memberkati keluarga-keluarga lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Berkati mereka ya Tuhan, tolong mereka satu persatu agar apa yang menjadi pergumulan hatinya boleh Engkau selesaikan dengan caramu sendiri. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu dan kami berhak untuk melihat keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa secara sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Suaraku hanya mengaku
saksi Injil-Mu. Marilah kita doakan persembahan ini dengan silih ganti. Kita berdoa. Ya Tuhan, daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Tanpa kemurahan-Mu, sia-sialah segala usaha kami. Sebab itu, kami bawa persembahan jemaat ini kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu dan ajarlah kami untuk bersyukur kepadamu yang adalah sumber berkat. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mewakili Presbiter GPIB Jemaat Anugerah mengucapkan, Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.